Perkenalkan, nama saya Kristina Handayani. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang sejarah gereja Stasi Santo Yosep Landauran di Sungai Ensilat, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Berdiri kokoh Gereja Katolik Santo Yosep Landaurantau. Wilayah ini dulunya sangat terpencil. Akses hanya lewat sungai dengan perjalanan berjam-jam naik sampan atau perahu. Di tanah yang subur ini, di tengah masyarakat yang menjemuk dan damai, benih iman Katolik tumbuh perlahan, berkembang dan kini menjadi pusat kehidupan rohani bagi seluruh warga sekitar. Ini adalah kisah perjalanan iman, persaudaraan, dan kerja keras umat dari masa ke masa. Kisah ini bermulai sekitar tahun 1960 hingga awal 1970-an, di mana pada saat itu seluruh wilayah Silat Hulu hingga Silat Hilir masih menjadi bagian pelayanan paroki Santo Fidelis Sejiram. Benih iman pertama kali dibawa oleh sekelompok kecil keluarga suku Dayak Ketungau dan Iban sekitar 8 hingga 12 kepala keluarga yang datang dari wilayah hulu sungai. Tanpa gedung gereja, tanpa imam tetap, mereka menjaga iman mereka dengan cara berkumpul bergantian di rumah-rumah warga, di mana umat di sana dibina oleh para katekis seperti Pak Seliman dan Pak Suhardin. Mereka berdoa, membaca kitab suci dan saling menguatkan. Sedangkan pastor dari paroki induk hanya bisa datang 2-3 kali setahun karena jarak yang sangat jauh. Namun semangat umat di Landaurantau tidak pernah padam. Semangat saling membantu dan hidup rukun inilah yang membuat banyak masyarakat tertarik dan banyak dibaptis. Melihat jarak yang sulit dan umat yang makin bertambah, pada tanggal 24 Agustus 1979, Uskup Sintang Monsinyur Ishak Doera menerbitkan surat keputusan pemekaran wilayah. Secara resmi, tahun 1980 lahirlah paroki Santo Yohanes Penginjilan Dangkan Silat, berpusat di Nanga Dangkan, di mana lokasi ini sangat strategis di tengah aliran Sungai Ensilat agar umat di Silat Hulu itu lebih mudah dilayani. Di Landaurantau, jumlah umat sudah mencapai lebih dari 30 kepala keluarga. Atas musyawarah, pada tahun 1983 sampai dengan 1984 dibangunlah kapel sederhana dari kayu, di mana kapel itu berdekatan dengan bangunan sekolah SD Landaurantau. Kapel itu diberi nama Kapel Santo Yosep, di mana nama dari Santo Yosep itu dipilih karena sosok pekerja keras, sederhana, pelindung keluarga. Santo Yosep juga sangat cocok dengan karakter masyarakat Landaurantau yang hidup dari bertani dan mengandalkan alam. Inilah rumah iman pertama umat di sana. Seiringan iman umat bertambah di Landaurantau, resmi ditetapkan menjadi Stasi Santo Yosep di bawah naungan paroki Santo Yohanes Penginjilan Dangkan Silat. Pada tahun 1992 dimulai babak baru di mana pembangunan gedung gereja permanen. Lokasi yang dipilih oleh masyarakat itu di tanah agak tinggi. Alasan utamanya itu karena aman dari banjir dan berada tepat di tengah pemukiman agar semua umat mudah menjangkauinya. Pembangunan Gereja Santo Yosep adalah bukti persatuan luar biasa masyarakat setempat, karena setiap kepala keluarga wajib menyumbang 100 keping atap dari kayu tebelian, di mana kayu tebelian itu adalah kayu hutan yang kuat dan awet. Para bapak dan pemuda masuk ke hutan, menebang, mengelola, dan mengangkut kayu itu dengan pengorbanan besar. Berkat kerjasama umat Landaurantau, gereja selesai tahun 1994, lalu secara megah diresmikan dan diberkati pada tahun 1995 oleh Uskup Sintang Monsinyur Agustinus Agus. Sejak saat itu, bangunan ini menjadi
kebanggaan seluruh masyarakat Landau Rantau. Sejak berdiri, Gereja Santo Yosep terus dikembangkan, di mana pada tahun 2024 berkat sumbangan Pastor Wasono berupa semen dan peralatan lain-lainnya dilakukan renovasi besar-besaran agar bangunan makin kokoh dan indah. Hingga tahun 2026 kompleks gereja makin lengkap, di mana atap masih pakai kayu tebelian, lantai sudah dikeramik, dibangun tempat patung Santo Yosep sebagai ikon dan tempat doa. Lingkungan ditata rapi dengan jalan, semen, dan tanaman hijau. Gereja Santo Yosep ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan persaudaraan bagi seluruh warga Landau Rantau. Pelayanan di Stasi Santo Yosep Landau Rantau berjalan dengan lengkap, seperti setiap hari Minggu pasti ada ibadah, lalu ada pendidikan iman atau Minggu Gembira, setelah itu ada pembinaan keluarga, lalu pembinaan kepada kaum muda atau OMK. Nah, di mana umat di Stasi Santo Yosep ini berperan aktif menjadi pemimpin doa, katekis, dan pengurus. Jadi, masyarakat Landau Rantau adalah masyarakat majemuk, gabungan suku Dayak di mana yang hidup sangat rukun. Adat istiadat dan nilai leluhur seperti gotong royong, musyawarah, dan kesederhanaan tetap lestari, dipadukan dengan nilai agama. Nah, di mana di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Landau Rantau menjadi penggerak kerukunan, bekerja sama dengan semua elemen masyarakat dalam pembangunan desa, kesehatan, dan pendidikan. Nah, di mana perbedaan bukan permisah, melainkan kekayaan yang dijaga bersama.